Tapi mungkin teman-teman sudah sulit berhenti atau mungkin bingung caranya berhenti dari bisnis ini. Kenapa? Karena mungkin teman-teman sudah tenggelam terlalu dalam bisnis ini, sudah mendapatkan banyak uang dari bisnis ini. Tapi menurut saya teman-teman, berhenti adalah keputusan terbaik. Total semua deposit untuk bulan itu 30.000 US dollar. Oke. Dan itu didapatkan dari loss orang-orang yang trading transaksi lewat link kita, Pak. Iya, hampir Dari semuanya habis, Pak. total berapa ini yang Ya, ada sisa saldonya cuma satu ya, orang. Ya. benar, Pak. Itu. Wow. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Rifan Kurniawan. Nah, kali ini kita nggak bahas saham dulu, tapi kita akan bahas mengenai bisnis afiliasi binary option yang belakangan ini banyak meresahkan masyarakat. Nah, di podcast hari ini kita kedatangan narasumber yang beliau merupakan mantan afiliator dari binary option, yaitu Mas Hesron. Halo, selamat siang Mas Hesron. Selamat siang, Pak Rifan dan tim semua. Apa kabar, Mas? Puji Tuhan, Alhamdulillah kabar baik, Pak Rifan. Bagaimana kabar, Pak Rifan? Kabar baik juga, Mas Hesron. Thank Puji you. Tuhan. Nah, jadi teman-teman ya, sebelum kita mulai podcast ini, saya akan disclaimer dulu nih di awal bahwa video ini tidak dimaksudkan untuk menyudutkan seseorang atau pihak tertentu, ya, akan tetapi video ini adalah untuk membahas ya sekaligus membuka fakta ya di balik bisnis afiliasi binary option. Nah, jadi sedikit perkenalan ya, Mas Esron sendiri ini merupakan mantan afiliator dari salah satu platform binary option, teman-teman. Dan baru-baru ini juga Mas Hesron membuat video yang ngebahas mengenai pendapatan yang didapatkan oleh afiliator dari binary option. Betul ya, Mas Hesron ya? Benar, Pak Rifan, benar. Oke, kalau gitu langsung kita mulai aja ya podcastnya ya. Ya. Oke, Mas Hasan, mungkin boleh cerita dikit kalau selain sebagai trader kripto, Mas Hasan sendiri ada bisnis di bidang apa atau usaha apa? Silakan, Mas. Ya, sebelum saya kenal binary ini, khususnya untuk afiliasinya, sebelumnya itu saya di insurance, jadi agen asuransi, dan mengerjakan juga beberapa pekerjaan yang lain yang ada kaitannya dengan fotografi, desain, dan sebagainya. Mungkin itu yang sekarang saya geluti, Pak, sambil buat konten di YouTube juga. Oke, Gitu. untuk channel YouTube-nya Hasron Crypto, betul ya, Mas Ya, ya? benar, Pak, Hasron Oke. Crypto. Nah, jadi yang saya mau tanya nih, Mas Hasron, sebenarnya awal mula kenal binary option itu kapan dan berawal dari mana sih? Dan apa sih yang mendorong Mas Hasron waktu itu masuk ke binary option itu sendiri, Mas? Oke, background ceritanya itu di tahun 2020, Pak. Waktu itu awal-awal COVID masuk di Indonesia dan efeknya pada saat itu banyak pekerjaan bisnis waktu itu yang hilang bahkan bangkrut. Nah, termasuk yang saya kerjakan waktu itu di insurance sebagai agen asuransi. Pendapatan dan omset itu turun itu karena efek COVID. Nah, secara manusiawi pastinya kita akan mencari pekerjaan atau bisnis yang lain. Dan waktu itu saya coba searching peluang-peluang bisnis yang lain dan ketemu beberapa. Salah satunya ya Binomo ini, tapi belum ke afiliasinya. Waktu itu mau coba sebagai trader ya. Waktu itu bahasanya seperti itu, sebagai trader. Nah, akhirnya saya coba daftar di luar pekerjaan-pekerjaan yang lain saya geluti. Dan karena waktu itu juga lagi viral ada satu iklan yang mungkin Pak Rifan juga kenal, teman-teman yang lain, ada yang namanya Budi Setiawan. Waktu itu viral sekali di YouTube dan itu di videonya menjanjikan menghasilkan $1.000 per hari. Dan pada saat kondisi waktu itu tentu itu jadi ibaratnya angin surga buat orang yang menonton dan mendengarkan, apalagi orang yang awam pada waktu itu melihat video itu. Jadi singkat cerita saya daftar sebagai trader bukan sebagai afiliatornya, dan itulah awal saya berkenalan dengan binary option ini, Pak, sebagai trader yang katanya waktu itu. Oke, jadi pertama mengenal itu adalah sebagai tradernya ya. Benar, benar. Oke, nah kemudian akhirnya gimana bisa mengenal bisnis afiliasinya, Mas Hasan? Oke, siap. Nah, jadi setelah beberapa bulan saya coba bertransaksi di platform binary ini,
Rupanya saya temukan, rupanya memang sistem ini dibuat untuk apa ya? Menurut pandangan saya itu untuk membuat orang loss. Jadi saya coba mencari tahu Hmm. bagaimana caranya agar profit Hmm. dan ketemulah program afiliasinya ini. Jadi memang Hmm. sudah banyak yang bahas waktu itu, ada yang bikin dalam bentuk blog dan sebagainya, dalam bentuk YouTube, bahwa selain jadi trader, kita juga bisa dapat uang dari afiliasinya. Nah, saya Hmm. coba daftar dan cari-cari tahu, ketemulah websitenya yang namanya BIM Partner. Nah, sekarang Hmm. namanya itu bimpartner2.com. Dulu masih bimpartner.com. Nah, Hmm. saya coba daftar, kemudian baca-baca term and condition-nya di situ, dan saya mulai jalankan. Waktu itu saya enggak bikin kayak konten video dan sebagainya. Saya hanya sebar-sebar di grup-grup yang saya punya di Facebook, yang saya gabung di Facebook. Saya sebar link-link afiliasi itu, dan banyak juga yang daftar. Nggak banyak kayak orang lain sih, mungkin sekitar 20 orang saya hitung kemarin, Hmm. sekitar itu saja. Oke, nah itu bulan apa tuh Mas mulainya kalau boleh tahu? Bulan Januari saya mulai daftar sebagai trader untuk Januari afiliasi 2020. 2020, oke. 2020. Kemudian untuk afiliasinya itu di bulan April. Jadi jaraknya sekitar 3 bulan. Sekitar 3 bulan ya. Benar. Oke, dan kemudian berapa lama kurang lebih di bisnis afiliasinya itu kurang lebih Mas Eson? Nah, kebetulan untuk yang afiliasi ini Pak, saya nggak fokus karena waktu itu saya juga kerjakan pekerjaan lain, ya, termasuk yang tadi di bidang fotografi dan sebagainya. Jadi sekedar sambilan saja ya, itu sebar-sebar grup dan sebagainya. Nah, kurang lebih kalau lihat histori transaksinya, saya juga sudah buatkan di video itu sekitar setahun setelah itu saya langsung stop full Pak. Itu pun udah fokus mengerjakan itu. Oke, jadi kurang lebih 1 tahun ya. Tahun ya. Oke, nah bicara soal bisnis afiliasinya nih, Mas Esron, ini kan yang belakangan juga banyak perdebatan ya. Ada yang bilang 5%, ada yang bilang Ya, 70%. Nah, siap. kalau boleh tahu sebenarnya gimana sih skema dari keuntungan yang didapatkan oleh pihak afiliator ini yang benar ya? Soalnya kan banyak ada yang bilang 5%, 50%, 70%. Nah, sebenarnya seperti apa sih? Mungkin boleh tolong dibantu dijelasin, Mas Eson. Boleh. Mungkin saya langsung share saja Pak ya. Oh, boleh, Share boleh. window-nya saja ya. Iya, jadi supaya teman-teman nih juga bisa lihat langsung ya. Ini sebenarnya seperti apa sih skemanya ya? Oke. Jadi ini halaman depan untuk program afiliasi dari Binomo ini Pak, yang binary option ini. Jadi binary option itu kan ada banyak sebenarnya. Ada Binomo, ada All-in-Trade, ada Quotex dan sebagainya. Nah, kebetulan saya fokusnya di Binomo. Oke. Nah, untuk Binomo dia memakai BIM Partner. Nah, kalau kita masuk di halaman depan saja di BIM Partner ini, jelas kalau kita baca di depan ya, ini terpampang program afiliasi BIM Partner menawarkan pendapatan hingga 70% Pak, dari setiap klien yang tertarik. Gitu. Jadi memang rentangnya itu dari 2%, nanti saya akan lihatkan datanya, sampai 70% Pak. Tentu ada syarat tertentu untuk bisa masuk ke level yang 70% ini. Nah, itu yang paling penting di halaman depan. Nah, saya langsung masuk saja ke halaman utama saya yang untuk akun saya, Pak ya. Ya. Nah, semoga kelihatan? Kelihatan. Oke. Nah, di bagian BIM Partner ini, di sini ada beberapa menu dan saya akan fokus ke bagian informasi dulu untuk kita lihat perjanjian afiliasinya. Nah, di sini Pak ada perjanjian afiliasi. Nah, saya coba scroll ke bawah dan ada di bagian, coba cari dulu. Ya, ada di sini Pak, pembayaran afiliasi dan referral. Nah, di sini ada rencana dasar bagi hasil. Oke. Nah, di sini mulai untuk mendapatkan 50% Pak, itu ada syaratnya. Yang pertama itu kliennya di bawah 20. Oke. Klien di bawah 20 dan omsetnya itu minimal $1.000 Pak. Oke. Untuk bulan itu ya. Jadi itu yang pertama. Kemudian kalau naik ke level 70%, kita langsung lompat saja ke atas. Itu syaratnya kliennya itu harus 600 ke atas Pak. 600 orang ke atas itu pertama. Dan yang kedua, total semua deposit untuk bulan itu $30.000. Dan itu didapatkan dari loss orang-orang yang trading transaksi lewat link kita Pak. Itu. Nah, kalau untuk yang 2%, itu tertulis 5%, tuh. Ya, tertulis Pak, tertulis. Dan ada kok datanya, Itu. Jadi mungkin kalau kita searching di sini mungkin tidak terlalu kelihatan, tapi kalau kita langsung hitung nanti di Excel itu akan terlihat bahwa ini saya dapat profitnya itu dari orang loss sebenarnya.
Itu. Tapi kalau di halaman ini dituliskan Mm-mm. nggak sih Mas bahwa 50 sampai dengan 70% tadi adalah dari yang loss? Untuk yang di halaman ini nggak ada, Pak. Tapi kalau nanti kalau Oke. kita hitung di Excel-nya, karena Mm-mm. mereka juga siapkan datanya, kita akan langsung masuk kesimpulan bahwa ini Oke. saya dapatnya dari loss Oke. klien saya. Oke. Oke, Jadi jadi itu ini yang berjenjang ya, berjenjang berjenjang, ya, Pak, berjenjang. berdasarkan jumlah kliennya Dan deposit. atau jumlah depositnya. Benar sekali, Oke, Pak. oke, oke, ini kelihatan semua ya. Ya. Oke, Mungkin saya langsung lompat juga ke boleh. yang statistik yang daftar di link saya, Pak ya. Iya, Nah, di sini ada menu statistik. Nah, kita langsung ke statistik pemain. Nah, di video yang saya buat di channel YouTube saya, Pak, itu kan saya tampilkan dari sepanjang waktu saya coba jalankan bisnis afiliasi ini ya. dari tahun 2020 sampai sekitar 2021. Nah, tapi biar kita fokus dan dapat datanya lebih rinci, itu saya biasanya pilihnya per bulan, Pak. Dan saya coba ambil bulan Mei 2020, saya coba input dulu angkanya. Ya. Dari tanggal 1 Mei 2020 sampai 31 Mei 2020. Dan kita coba terapkan. Nah, di sini ada datanya, Pak. Oke. Jadi ada beberapa trader di sini dan tidak ada namanya, hanya ID-nya saja. Oke. Kemudian berapa kali mereka melakukan deposit pada bulan itu. Oke. Kemudian total depositnya berapa, transaksi yang dilakukan berapa, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, saya coba ambil dulu yang pertama, Pak, yang trader 1 di atas. Boleh. Nah, untuk ID-nya itu sekian-sekian. Nah, untuk trader ini melakukan deposit sebanyak 3 kali di bulan Mei 2020. Oke. Jumlah yang total di deposit si trader AI ini sekitar $94. Itu sekitar 1 jutaan. Transaksi yang dilakukan itu 572, Pak. Nah, mungkin Pak Rifan sudah pernah coba atau riset untuk binary option ini, kan sistem tradingnya 1 menit, Pak ya. Betul. 1 menit, kemudian biasanya para mentor-mentor di luar sana itu, afiliator itu mengajarkan untuk banyak open posisi atau kompensasi dan sebagainya. Nah, itu yang akan membuat transaksi di sini bertambah banyak, Pak. Itu. Jadi jumlah transaksinya banyak, kemudian transaksi dalam bentuk dolar di sini ya tinggal dikalikan saja dengan standar ketika open posisi. Ya, biasanya 14.000 atau 10.000. Itu dapatnya yang di sini. Nah, kita fokus ke bagian profit dan saldo dan penarikan. Nah, untuk trader pertama ini, Bapak lihat di sini dari yang total di deposit $94, saldo akhirnya di bulan Mei itu $0, Pak. Artinya dia loss. Artinya dia loss. Saldo awalnya dia deposit $94, saldo akhirnya itu $0 itu. Kenapa bisa dibilang loss? Karena dia juga tidak melakukan penarikan. Artinya memang total 94 ini sudah loss. Jadi penarikannya 0, tidak ada, saldonya juga 0. Artinya dia loss full. Nah, sekarang profit saya berapa dari trader A ini? Itu $40, Pak. Nah, kalau kita kalikan saja ini sekitar 40-50% yang saya dapatkan dari trader pertama ini. Oke. Itu yang pertama. Semoga jelas di sini, Pak ya. Ya, jelas. Oke. Nah, saya coba cari lagi yang lain yang masih ada saldonya dan dia melakukan penarikan. Yang ini, Pak. Saya coba ini yang trader berapa yang dari atas ini ya. Ini dia melakukan deposit hanya $13. $13. Kemudian saldo akhirnya itu $17, Pak. Artinya saldonya meningkat sebenarnya, walaupun hanya $4. Untung. Tapi tidak sempat melakukan penarikan. Nah, artinya apa? Dan di sini ada profit saya $14, Pak. Kok bisa? Nah, jadi orang ini sempat profit sebenarnya minimal 2 kali lipatnya dari $13 ini. Dan setelah ditransaksi rupanya hanya sampai pada saldo akhir $17 dan profit saya 14. Jadi tinggal dikurangi saja. Jadi $14 dibagi depositnya ini dengan saldo akhirnya ini, jadi saya tetap dapat sekitar 40-50%, Pak. Mas Yasron, itu yang aliran, kalau yang aliran itu apa, Mas? Aliran ini saya kurang tahu karena tidak ada juga penjelasannya, tapi yang biasanya jadi fokus itu di bagian penarikan, profit, dan di bagian saldo, Pak. Jadi artinya si trader ini dia sebenarnya sempat untung, profit 2 kali lipatnya. Sempat profit hampir 2 kali lipatnya, tapi setelah itu dia juga melakukan transaksi dan loss. Dan ketika loss itulah masuk ke dalam kolom yang profit. Betul, benar, seperti Pak. Itu ya. Jadi total profitnya itu ya tinggal ditambahkan saja nih 14 tambah $17.
Itu Oke. total saldonya sebenarnya, cuma karena transaksi terus dan loss, jadi saya Oke. dapatnya sekitar $14. Oke. Mm-mm. Oke. Oke. Yang lain juga Itu yang sama ya. itu yang kedua Pak. Ya. Kemudian ada lagi yang ketiga di sini yang cukup besar jumlah depositnya. Ya. Itu yang di sini ada 4 kali deposit. Oke. Itu total depositnya 184 US dollar. Oke. Kemudian kalau kita lihat ke penarikan, tidak ada penarikan Pak. Oke. Ya, kemudian saldonya juga nol. Oke. Artinya ini full loss total. Itu $184 itu loss total. Dan saya dapat profit sekitar $81. Berarti Ini kurang lebih sekitar 40 sampai 50 juga. 40 sampai 50% ya di range itu ya. Ya, itu. Wow. Di range itu. Oke. Jadi sebenarnya besar ya, Mas ya. Besar Pak. Ini baru berapa orang saja. Gimana kalau ini berapa ya kalau kita hitung dari atas ini nggak sampai 20 ini Pak? Iya. Dan total profit saya di bulan Mei itu saja itu sudah sekitar 248 US dollar. 1 bulan itu ya? 1 bulan Mei itu. Di bulan Mei. Oke, dan ini real time ya? Maksudnya diupdate setiap hari kah atau gimana Mas? Diupdate setiap hari Pak. Diupdate setiap hari. Oke, jadi kita, jadi Mas Hesron bisa tahu ya, bisa tracking ya, berapa dapatnya. Oke. Dan kita juga bisa tahu Pak, ini klien kita ini orangnya agresif, moderat, atau dia apa ya, nggak terlalu agresif transaksinya. Kalau kita lihat yang pertama saja Pak ya, depositnya 94, tapi jumlah transaksi yang dibuka itu 572. Yang kalau kita bawa ke dalam US dollar itu 802 US dollar. Artinya ini sudah 10 kali lipat dari jumlah depositnya. Artinya tipe trader ini agresif dan biasanya kalau trader seperti ini pada akhirnya akan habis Pak. Gitu. Jadi ya, kita bisa pantau. Di sini dari contoh ini aja hampir semuanya habis ya. Iya, hampir semuanya habis Pak. Dari total berapa ini yang ada sisa saldonya cuma satu orang. Ya. Benar Pak. Gitu. Wow. Oke. Ini kayaknya yang belum banyak diceritakan oleh di luar sana ya, Mas ya. Benar Pak. Oke. Nah, yang saya mau tanya juga, Mas Hesron, ini sebenarnya skema yang ditawarkan antara aplikasi yang Mas Hesron gunakan ini dengan aplikasi lain itu sama, beda atau mirip-mirip atau gimana sih, Mas? Karena yang saya lakukan itu hanya di BIM Partner Pak untuk binomonya, tapi saya juga sempat searching yang lain setelah berhenti kemarin, karena sebenarnya sudah ada yang sempat bongkar ini Pak. Ada yang namanya Trader Melayu, saya lupa namanya, sekitar 1 tahun atau 2 tahun yang lalu, tapi videonya ter-take down karena ada beberapa orang yang report, jadi tidak terblow up ke publik. Nah, jadi sempat riset rupanya platform binary option yang lain itu kurang lebih sama Pak, sistem komisinya. Itu bahkan ada yang baru sekarang itu yang inisialnya itu key, awalnya itu bahkan sampai 80% Pak. Wow, sampai dengan 80%. Itu. Nah, yang saya masih agak penasaran, Mas Hesron, di awal tuh apakah di awal Mas Hesron mengetahui bahwa akan mendapatkan keuntungan dari trader yang loss? Apakah di awal tuh mengetahui atau sebenarnya di awal tuh kita Mas Hesron nggak tahu? Ya, di awal itu kita nggak tahu Pak. Itu karena di depan kan nggak, di depan halaman depan bahkan di term and condition yang kita baca tadi itu nggak terlalu jelas sebenarnya. Itu ini berapa, ini klien maksudnya apa, kemudian omset ini bagaimana sebenarnya. Tapi nanti berjalannya waktu Pak, setelah melihat data ini baru kita tahu bahwa rupanya profit yang saya dapatkan ini itu dari klien-klien saya yang loss. Nah, itu boleh diceritain nggak, Mas? Awalnya tahu atau muncul lah kecurigaan loh. Kok ini akhirnya tahu ini dapatnya dari trader yang loss itu pas kapan, Mas? Kalau boleh tahu. Ya, jadi kan saya masuknya di April Pak ya, April 2020. Waktu itu masih kecil sebenarnya saya dapatnya dari komisi dari afiliasi BIM Partner ini. Nah, berjalannya waktu itu kan terus terakumulasi Pak. Ya. Gitu. Jadi sistemnya si BIM Partner ini kita cukup 1 kali ngajak saja dan tugas kita follow up klien-klien kita ini untuk terus transaksi, deposit dan seterusnya agar mereka ketagihan Pak. Apalagi memang sistemnya dibuat untuk
ibaratnya untuk membuat orang ketagihan, Pak. Itu. Jadi walaupun profit tetap akan dibuat ketagihan, begitupun dengan loss agar berpikir balas dendam. Nah, jadi mereka terus transaksi. Awalnya itu sekitar 2 bulan pertama saya nggak sadar bahwa saya dapat komisi ini dari orang-orang yang loss. Nah, tapi ketika orang-orang baru terus masuk mendaftar, tidak banyak sebenarnya. Baru setelah saya cek histori transaksi yang kita lihat bersama tadi, itu baru ketahuan bahwa rupanya ya ini dapatnya dari orang loss, Pak, kayak gitu. Nah itu akhirnya taunya itu apakah dari pihak platformnya yang kasih tahu atau muncul penelusuran sendiri, Pak, dari sendiri. Penelusuran sendiri. Iya, benar. Oke, nah waktu itu ketika tahu Mas Esron sempat kayak memastikan nggak atau konfirmasi nggak ke pihak platform ini, benar nggak sih kalau ini tuh dari pihak yang loss atau gimana gitu, Mas? Saya nggak pernah hubungi sih untuk BIM partnernya langsung karena sudah banyak yang bahas sebenarnya waktu itu. Jadi selain karena penelusuran sendiri, saya juga sempat cari-cari tahu juga di forum-forum, kan sudah banyak sebenarnya yang bahas di Kaskus, Pak, waktu itu. Banyak yang posting di sana, bikin blog sendiri, bahkan bikin YouTube dan sebagainya. Ada beberapa orang-orang yang ditawarkan, ini kan saya tidak ditawarkan, Pak. Gitu. Tapi ada beberapa orang yang ditawarkan untuk jadi afiliatornya, dan itu tentu ada komisi lainnya di luar ini, Pak. Itu. Dan menurut informasi dari mereka-mereka ini yang ditawarkan dari BIM partnernya langsung, ya bahwa ya itu yang saya sebutkan tadi, Pak. Itu bahwa beginilah bentuk komisi dari BIM partner itu. Oke, jadi kurang lebih selama 1 tahun ya, Mas ya. 1 tahun, Pak. Kalau boleh tahu nih, Mas, kalau boleh tahu selama 1 tahun itu berapa penghasilan yang didapatkan kurang lebihnya, Mas? Saya coba lihatkan datanya saja, Pak, ya. Ya. Sambil sepanjang waktu saja. Nah, ini sepanjang waktunya, Pak, itu profitnya, kita fokus di kolom profit saja dari atas. Itu sekitar 1.860 US dollar, Pak. Berarti sekitar 26 juta. 26 juta ya? 26 juta. Wow. Oke. Sekitar 26 juta ya. Mas, kalau boleh tahu ketika tadi kan akhirnya Mas Esron cari tahu nih. Ini dapatnya ternyata adalah dari yang loss seperti itu ya. Akhirnya waktu itu ada gimana, Mas? Maksudnya ada rasa marah kah atau gimana gitu kalau dari sisi Mas Esron sendiri waktu itu? Kalau mau jujur, Pak, waktu itu kenapa saya mau jalankan konsep dari afiliasi BIM partner ini? Karena awalnya didasari kebutuhan. Nah itu karena pekerjaan dan usaha yang drop efek COVID dan sebagainya. Dan ketika uang itu terus masuk, Pak, ya, ini kan sifatnya passive income istilahnya kayak gitu. Jadi satu kali kita ngajak orang, mereka terus transaksi, maka income kita akan terus masuk seperti itu. Nah, ya mungkin sudah sifat manusia, Pak, pada umumnya ya kalau dapat uang begitu itu kan dibuat ketagihan, Pak. Nah, tapi waktu itu kebetulan ya beruntungnya mungkin hati nurani saya masih ada dan masih ya terketuk. Akhirnya saya memutuskan ini bisnis yang tidak benar ini sebenarnya. Karena sebelumnya saya sempat menjalankan juga konsep affiliate marketing yang lain, tapi bukan dari binary option. Itu pernah coba jadi distributor barang-barang dan sebagainya itu. Tapi ya beda sekali dengan yang ini, Pak. Mungkin komisi di luar sana mungkin cuma dapat 1%, 2%, tapi ini bahkan sampai 50%. Itu mungkin nggak salah sampai 50% itu komisinya, tapi asal komisinya ini yang membuat itu salah, Pak. Ya. Gitu. Setuju. Ya, jadi mencoreng juga kata afiliasi itu sendiri. Benar, Pak. Ya, trader itu sendiri juga jadi konotasinya negatif. Benar ya, sekali. Karena ini juga ya. Nah, Mas Esron, kalau boleh tahu juga apakah ada ya ini kan kita tahu ya belakangan kasusnya kemudian jadi viral segala macam ya, dan apakah ada sejauh ini apakah ada member yang ya meminta pertanggungjawaban dalam tanda kutip gitu ya saat kasus afiliasi ini viral, kalau dari kasus Mas Esron sendiri, Mas? Nah, untuk di kasus saya pribadi itu tidak ada, Pak, sampai setelah video saya upload kemarin itu tidak ada yang menghubungi saya. Mungkin juga mungkin karena orang-orang yang terdaftar di link saya ini, Pak, kebanyakan orang yang tidak kenal saya juga. Karena waktu itu saya sebar-sebarnya di grup-grup umum di Facebook. Jadi itu tadi, Pak, mau mereka juga minta pertanggungjawaban, mungkin juga mereka tidak tahu saya kayak gitu. Dan tidak tahu juga nama-nama orang yang ada di sini. Dan saya juga sempat tulis di video saya, Pak,
di bagian kolom komentar di bawah. Kalau memang ada orang yang merasa dirugikan dari link saya siap kembalikan loss atau profit yang saya dapatkan dari ID teman-teman yang terdaftar di link saya. Oke. Saya siap bertanggung jawab. Nah ini kita nggak bisa tahu ya, misalkan ID trader 798000136 itu siapa sih, itu kita pun nggak tahu. Kita nggak tahu namanya Pak, cuma ID-nya saja. Hanya ID-nya saja dan pihak platform yang tahu ya. Benar sekali. Oke. Nah, Mas Hasron, ini kan tadi sempat dimention juga ya bahwa kalau di binary ini kan beda banget sama saham ya. Kalau saya kebetulan lebih banyak di saham dan terutama saya lebih banyak tuh di saham untuk investasi jangka panjang, value investing gitu Mas. Jadi kan ketika misalkan kita beli satu saham ya, kita bisa hold ya, bisa bulanan, bisa tahunan ya, sampai kita mau jual nggak ada batasan waktu. Tapi kan kalau di binary ini kan tadi Mas Yason sempat bilang ada strategi 1 menit gitu ya. Nah itu sebenarnya apakah ada unsur kesengajaan dalam tanda kutip dari afiliator-afiliator di luar sana atau mentor-mentor di luar sana untuk mengajarkan strategi 1 menit ini, Mas? Iya, jadi yang saya lihat Pak, orang-orang yang mengajarkan konsep trading di binary option ini kan tidak ada background sebagai trader atau investor sama sekali. Yang saya lihat ya, kebanyakan seperti itu. Jadi basic ilmu mereka ya dari binary option ini. Jadi ketika mereka mengajarkan binary option ini ke klien-kliennya ya tentu ya konsep 1 menit tadi yang mereka ajarkan Pak ke mereka. Itu transaksi yang berhari-hari seperti saham itu tidak pernah diajarkan di sini Pak, karena memang konsep transaksinya sendiri, konsep perdagangannya sendiri itu dibatasi oleh waktu. Itu ada yang 1 menit, ada yang 5 menit, ada yang 30 menit maksimal. Setahu saya itu 1 atau 2 jam Pak, itu maksimalnya. Maksimalnya 1 sampai 2 jam. Pak. Itu. Jadi itu yang pertama. Jadi konsep transaksinya itu bermain di menit dan maksimal jam. Itu berbeda dengan forex dan saham dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini tidak ada underlying aset. Itu. Kalau kita beli saham kan ya, itu artinya kita ibaratnya memiliki perusahaan itu. Betul. Gitu. Nah, begitupun dengan kripto dan sebagainya. Nah, untuk si binary option ini, itu tidak ada underlying asetnya, Pak. Jadi kita berdagang, kita buy, kita tidak jelas apa yang kita buy ini. Itu. Yang kedua, kita juga dibatasi oleh waktu. Padahal kalau kita bicara aset, itu kan kalau kita hold, punya potensi untuk apresiasi nilai dalam waktu jangka panjang, Pak. Kayak. Nah, untuk si binary option ini tidak ada sama sekali. Jadi memang sudah dibuat sistemnya seperti itu, untuk membuat orang yang pertama psikologi yang terganggu karena waktunya itu dibuat dalam bentuk menit dan sebagainya. Dan yang kedua, kalau dari si pihak afiliatornya sendiri saya tidak bisa terlalu salahkan karena itu tadi rata-rata mereka ini backgroundnya bukan trader, bukan investor dari forex dan sebagainya. Jadi murni mereka mengajarkan ya dari binomonya langsung atau dari platform lainnya seperti itu. Oke. Dan ini tadi juga saya sambil lihat juga nih, Mas Yason ya, benar ya. Maksudnya dari yang ditampilkan ini mostly kalau saya bandingkan antara yang deposit dengan saldo, mostly itu bisa dikatakan 0 ya. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Mungkin hanya ada 1 trader yang apa namanya tuh saldo akhirnya lebih besar dibandingkan dengan depositnya awalnya ya. Wow. Oke. Ini luar biasa banget sih. Jadi bisa disimpulkan ya bahwa benar bahwa ya untuk bisnis afiliasi atau si afiliatornya ini bukan mendapatkan 5%, tapi berjenjang dari 50 sampai 70% tergantung dari jumlah member yang diajak dan nilai depositnya. Betul ya, Mas? Iya. Jadi untuk si BIM Partner ini kan punya 2 konsep afiliasi Pak sebenarnya. Yang pertama itu kalau kita ngajak orang sebagai trader, itu yang tadi kita bicarakan itu sampai 70%. Kemudian yang kedua itu kalau kita ngajak orang sebagai afiliator juga. Jadi misalnya saya afiliator nih, terus ngajak Pak Rifan, mau nggak jadi afiliator juga. Nah itu saya dapat komisi juga Pak. Itu sekitar 5%. Oh, jadi 5% di sini yang dimaksud adalah ketika kita mengajak orang lain untuk menjadi afiliator juga.
Itu yang pertama, Pak. Nah, untuk Oke. yang kalau kita ngajak orang jadi trader, itu kan jenjangnya itu dari 2% paling Ya. kecil sampai Oke. 70%, up to 70%. Oke. Jadi awal-awalnya kalau kita baru punya beberapa mitra, satu atau dua klien itu mungkin kita cuma dapatnya 2%. Tapi Oke. semakin sering bertambah klien kita, jumlah deposit yang mereka lakukan semakin besar, maka dari 2% tadi akan naik, Pak. Akan naik ke 5%, akan naik ke 50%, dan seterusnya ke atas sampai maksimal ke 70%. Dan tentu saya yakin sudah banyak juga yang sampai ke level 70% ini. Oke, oke. Itu. Itu tadi ya yang di Ya, atas 600 ya, member atau ya di itu. atas sekian Dan puluh tadi ribu itu. dolar tadi itu ya. Benar, benar. Itu. Oke, wow. Ya ini sekali lagi Ya ini. boleh kita lihat ya. Ini. Oke, oke, oke. Kalau yang 5% itu nggak tertulis di sini ya? Nggak tertulis, Pak. Oke, Itu. oke. Tapi Itu. itu tadi ya berjenjang ya berarti ya. Berjenjang. Ya, Oke, berjenjang. oke. Nah, kalau Mas Esron sendiri kan Ya, akhirnya memutuskan untuk berhenti ya, ya. karena terketok hati nurani Iya, juga kemudian betul. akhirnya memutuskan untuk Ya, membuat video seperti ya, itu ya. ya. Nah, kalau boleh tahu eh, kenapa akhirnya Mas Esron memutuskan untuk berhenti Ya. menjadi afiliator dari Binary Hmm. Option itu, Mas? Ya, murni karena dari diri sendiri, Pak. Karena hati nurani terketuk bahwa saya tahu ini salah. Itu saya anggapnya mungkin kayak awalnya saya anggap kayak apa ya, afiliasi lain Ya, itu yang hmm, pada umumnya kita kenal itu. hmm, Tapi setelah saya jalankan, kemudian saya teringat penghasilannya, oh saya tahu ini salah. Masa dalam waktu cepat begitu bisa dapat uang sebesar itu, Pak? Itu ya, kan dari situ sudah salah sebenarnya. ya, Itu yang pertama. ya. Dan yang kedua, ini juga tidak ada apa ya, ada pengaruh orang lain yang membuat saya berhenti. Jadi murni memang dari diri sendiri. Dan mungkin juga buat klarifikasi buat teman-teman yang sempat bertanya di video saya, kenapa enggak dari dulu dipublish video ini, kenapa enggak dari dulu dibongkar. Hmm, Jadi sebenarnya dari tahun 2019 sampai tahun 2020, Pak, itu sudah banyak sebenarnya yang bongkar. Tapi selalu video-video mereka itu ter-take down dan tidak pernah muncul di permukaan, nggak hmm, pernah. Jadi saya berpikir saya bukan siapa-siapa, siapa yang mau dengar saya, apalagi saya. Itu kalau saya buat video mungkin nggak ada yang mau dengar. Itu. Nah, kemarin sudah banyak nama-nama besar yang bahas, jadi baru saya berani, Pak. Karena saya oke. pikir kalau nama-nama besar sudah membicarakan hal ini, untuk terblow up ke permukaan itu potensinya besar seperti itu. Oke, oke, Mas Esron, mungkin ada pesan-pesan nggak bagi para afiliator di luar sana yang mungkin sampai dengan saat ini belum terketuk hatinya dan masih berusaha untuk mendapatkan uang di atas penderitaan orang lain, Mas Esron? Ya, terima kasih buat Pak Rifan. Jadi ini mungkin yang terakhir buat teman-teman afiliator yang masih aktif di luar sana mendapatkan uang dari bisnis ini. Pesan saya, guys, please stop. Saya tahu hati nurani teman-teman tahu bahwa bisnis ini salah sebenarnya. Tapi mungkin teman-teman sudah sulit berhenti atau mungkin bingung caranya berhenti dari bisnis ini. Kenapa? Karena mungkin teman-teman sudah tenggelam terlalu dalam bisnis ini. Sudah mendapatkan banyak uang dari bisnis ini. Tapi menurut saya teman-teman, berhenti adalah keputusan terbaik. Berhenti memang tidak membuat masalah itu langsung hilang, harus ada memang konsekuensi yang teman-teman harus hadapi. Bahkan saya pun yang membuat video itu harus ada konsekuensi yang harus kita tanggung. Tapi itu jauh lebih baik daripada kita denial, mencari pembenaran yang pada akhirnya itu tidak membuat kita jadi benar, malah jadi terlihat bodoh di depan banyak orang. Dan ketika ini semua terbongkar, maka konsekuensinya akan jauh lebih besar daripada kita berhenti dan minta maaf dari sekarang. Mungkin itu, Pak Rifan. Oke, terima kasih Mas Esron. Oke, teman-teman mungkin sekian dulu ya podcast hari ini ya. Semoga podcast hari ini bisa memberikan pencerahan ya buat teman-teman yang mungkin masih bingung sebenarnya gimana sih skema dari bisnis afiliasi itu yang benar seperti apa. Semoga dengan video ini bisa terjawab dan semoga makin meningkatkan literasi finansial di Ya. kalangan masyarakat ya. Berinvestasilah secara baik dan benar ya. Edukasi diri sendiri dulu supaya kita juga tidak mudah terjerumus ke dalam investasi
bodong. Yes. Oke, terima kasih Mas Erson buat waktunya. Sukses selalu dan sehat selalu dan sampai ketemu di podcast-podcast berikutnya. Sampai jumpa semuanya. Thank you.